Oke, sekarang kita akan melanjutkan topik linked list kita, yaitu topik tepatnya di singly linked list atau linked list dengan pointer tunggal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kode blok untuk membuat program linked list menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, dari slide yang sudah dijelaskan, di situ ada contoh program linked list pointer tunggal, dan contoh program ini ada di dalam modul praktikum. Nah, silahkan program ini program yang bisa dijalankan, silahkan merujuk kepada modul praktikum, kemudian mengikuti kode program yang ada di sana dan menjalankan. Setelah itu lihat penjelasan di modul tersebut tentang cara kerja dari program ini. Nah, di materi kali ini kita akan menggunakan pendekatan yang sama atau program yang mirip, tapi dengan kasus yang berbeda. Jadi mungkin kita kalau di program modul praktikum kita menggunakan data string, yaitu nama. Di sini di struktur node kita menggunakan program nama, kemudian untuk pointernya kita menggunakan variabel nest node. Nah, kita akan membuat yang serupa ini, tapi kita menggunakan data integer, kemudian kita akan menggunakan struktur elemen ya. Jadi kita tidak menggunakan kata node, kita bisa menggunakan nama apa saja sebetulnya, sepanjang implementasi linked list-nya itu memang merantai setiap node atau setiap elemen data itu menjadi untaian data. Nah, yang kita pakai ini hanya untuk memperkuat pemahaman kita dari contoh atau memperkaya contoh kasus. Di contoh kasus modul praktikum sudah ada, jadi saya pikir tinggal diikuti saja kemudian dipelajari. Nah, di materi video kali ini kita akan memperagakan contoh yang berbeda. Baik, langsung saja kita ke program atau ide kode blok. Nah, silahkan kalau misalkan menggunakan ide yang lain, ya kita juga bisa menggunakan Visual Studio yang menggunakan C++. Ya, kali ini saya menggunakan kode blok. Oke, ada banyak cara. Kita bisa langsung membuat filenya, bisa juga dengan membuat project. Nah, saya pakai coba saya gunakan dari cara ini. Saya pilih create new project. Nah, kemudian di menu sini bisa saja saya pilih empty project, tapi kita langsung saja ke files ya. Nah, saya kira ini tidak perlu diulangi karena sudah tidak perlu terlalu jauh dijelaskan, sudah dijelaskan di topik-topik pemrograman lain di mata kuliah yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, pilih di ini C++, kemudian go, kemudian next, pilih C++, dan next. Nah, kemudian bisa mendefinisikan atau memberi nama filename-nya dan directory atau folder di tempat mana kita akan menyimpan file ini. Oke, saya simpan saja dalam sini, disama dengan file videonya yang sudah dibuat kemarin. Oke, saya beri nama atau sesuai topiknya, singly linked list C++. Oke, oke, ini kosong. Nah, kita ketik seperti biasa header. Nah, kalau misalnya belum mahir nanti silahkan bisa juga merujuk ke modul praktikum. Ini modul praktikum untuk data ada. Nah, di sini ada ya linked list ya. Ya, silahkan diikuti saja yang modul yang ada di program ini. Saya akan memperagakan mengikuti
di modul dengan contoh yang berbeda. Oke, saya pakai IO string. Ya. Nah, kemudian kita cuma menggunakan itu headernya, kita coba namespace-nya namespace standar ya, PD. Nah, ini sintaks standar di bahasa C++. Nah, langkah selanjutnya yang penting kita harus membuat atau mendefinisikan struktur elemen atau node dari untaian data. Ya, setiap elemen data yang akan kita gunakan itu tidak lain merupakan sebuah variabel atau data yang menginduk kepada struktur data yang kita buat. Oke, kita gunakan kata struk. Nah, kemudian ya kalau di contoh tadi menggunakan node, kita kali ini bisa menggunakan nama lain. Oke, kita coba menggunakan nama bahasa Indonesia saja ya, elemen. Oke, bahwa nanti setiap elemen data itu bertipe elemen. Oke. Nah, ini otomatis di tanda titik koma. Oke, seperti saya sampaikan tadi, kita akan kalau di modul menggunakan string, sekarang kita menggunakan integer. Oke, kita kasih nama data. Variabelnya data. Nah, ini yang penting selanjutnya adalah pointer. Nah, pointernya harus bertipe elemen. Oke. Nah, pointer. Nah, pointernya adalah penunjuk ke elemen selanjutnya. Kita gunakan nama next. Oke, pointer next. Oke, ya. Jadi ini struktur sederhana. Hanya ada satu pointer, ya, pointer tunggal. Kemudian ada data-data primitif di sini yang bertipe integer. Nah, selanjutnya struktur linked list dengan pointer tunggal kita bisa referensi dengan satu variabel referensi. Di sini kita gunakan variabel referensi depan. Ya, saya kembali memperlihatkan ke sini. Oke, coba. Kita tunggu. Oke. Nah, sekarang kita buat modelnya dulu. Jadi, ibaratnya kalau kita buat linked list, oke, ada untaian data seperti ini. Kemudian ini menunjuk lagi berikutnya. Oke. Itu kemudian ini. Nah, sekarang yang perlu dirujuk kita butuh variabel di depan sini. Ya, kita bisa ya mengatakan misalkan ini depan ya, variabel depan. Boleh kita misalkan tulis variabel depan.
variabel depan ini anggaplah dia merujuk ke sini. Oke. Nah, kita perlu mendefinisikan variabel depan ini sebagai pointer yang menunjuk untaian data elemen data pertama. Nah, nanti elemen data pertama ini menunjuk next-nya, ini variabel next ya, itu menunjuk ke elemen data kedua. Kemudian elemen data kedua akan menunjuk ke elemen data ketiga. Oke, langsung saja. Berarti kita definisikan di sini tipe elemen itu adalah pointer yang nama variabel depan. Oke, nah setelah ini kita sudah punya strukturnya, kemudian sudah punya variabel depannya atau variabel referensi untuk merujuk ke elemen data pertama. Nah, selanjutnya kita membuat prosedur untuk penambahan dan untuk mencetak data. Oke, kita deklarasikan dulu void tambah, kita kasih nama data ya, tambah data. Nah, data yang kita tambahkan ya, kita kirimkan melalui argumen kepada parameter prosedurnya bertipe integer, sama dengan data di sini ya, yang akan kita masukkan ke dalam elemen data ini. Oke, kita kirimkan, kita sebut variabelnya supaya beda, data angka. Oke, supaya beda dengan nama variabel ini, supaya nanti kita tidak bingung. Oke, ini baru definisi, belum implementasinya ya. Nah, kemudian prosedur kedua kita buat untuk mencetak linked list. Oke. Nah, kita sudah mengikuti di slide, penjelasan di slide, yaitu kita membuat struktur datanya, kemudian mendefinisikan satu variabel referensi, kemudian dua prosedur. Oke, selanjutnya terakhir untuk program utamanya. Oke, ini. Oke. Oke, selanjutnya oke. Oke, ini sudah strukturnya sudah jadi ya. Cuma di bagian prosedur ini belum ada implementasi. Coba kita jalankan untuk memastikan bahwa penulisan kode kita sejauh ini sudah benar dan tidak ada kode-kode yang kurang atau tidak ada tanda-tanda penulisan kode yang kurang yang bisa menimbulkan error. Kita jalankan. Oke, sampai di sini program kita berhasil jalan. Seperti ini. Program single linked list sudah berjalan. Supaya ini terpisah di sini kita buat Oke, sudah lebih jelas terlihat. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan prosedur tambah data dengan check linked list. Oke, pertama kita implementasikan tambah data. Void tambah data. Jangan lupa kita ada parameternya, tulis harus sama ya, cara yang deklarasinya di sini dengan implementasinya nama variabelnya. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, proses tambah data itu pertama kita membuat dulu elemen data. Kita membuat elemen datanya. Jadi kita buat sebuah variabel, kita namakan variabel itu variabel
baru untuk menampung atau untuk sebagai elemen data baru yang akan ditambahkan ke dalam linked list. Dan variabel baru itu harus bertipe elemen karena inilah yang nanti akan dirangkai ke dalam linked list. Jadi kita deklarasikan elemen, dia adalah pointer baru ya, atau elemen baru, bisa juga diberi nama seperti itu. Tapi untuk mempersingkat penulisan kode, kita pakai nama baru saja. Oke, itu sama dengan new element. Oke, nah kita sudah memiliki variabel baru atau objek baru, ya, atau variabel dari elemen data yang akan kita tambahkan data baru. Oke, selanjutnya, nah baru ini sudah menjadi sebuah variabel. Tinggal kita tambahkan data angka ke dalam atribut data atau variabel data ini dalam struktur. Baru, ya kita standar seperti ini untuk mengakses elemennya, untuk mengakses atributnya ini. Baru data itu sama dengan kita masukkan angka. Oke. Selanjutnya, karena dia elemen baru, kita harus memastikan bahwa pointernya ini menunjuk ke null atau tidak menunjuk kemana-mana. Karena dia kemudian belum terangkai ke elemen apapun. Berarti kita juga menuliskan baru pointernya next, pointer next itu kita set null. Oke. Nah, 3 baris kode ini hanya berfungsi untuk mendefinisikan elemen data baru. Oke. Nah, ini statement ini untuk membuat variabelnya, kemudian ini untuk memasukkan data angka ini ke dalam atribut ini. Selanjutnya, statement ini untuk memastikan bahwa next ini bernilai null. Oke. Selanjutnya, nah seperti sudah kita jelaskan, ada 2 kondisi. Jika yang ditambahkan ini adalah data pertama, artinya pada kondisi awal variabel depan ini atau variabel pointer depan ini akan bernilai null ketika belum ada data apa-apa di dalam untaian. Seperti itu. Nah, contohnya kita bisa ilustrasikan di sini. Nah, misalnya ada variabel depan. Nah, variabel depan, kemudian ada data atau elemen yang akan kita mau tambahkan. Oke. Di pointernya, di pointer next, di datanya. Oke. Nah, kita akan tambahkan ke sini. Nah, karena data depan ini basis sebuah variabel dan belum ada elemen sama sekali di sini, berarti kita bisa nyatakan atau kita bisa pahami bahwa variabel depan itu masih bernilai null. Karena itu, kita membuat sebuah kondisi. Memeriksa apakah variabel depan ini sudah ada data sebelumnya atau masih kosong. Kalau sudah ada data sebelumnya, berarti prosesnya akan berbeda. Kalau masih kosong, tinggal menjadikan data baru ini sebagai data yang di depan atau mengisi data di depan atau mengisi variabel referensi. Oke. Jadi kondisinya if depan sama dengan null, artinya masih belum ada data, maka depan ini itu langsung sama dengan baru. Oke. Sebaliknya, else, kalau kondisi penambahan data itu sudah ada data sebelumnya di depan ini, terus ada data baru yang akan kita tambahkan, maka kita harus membuat variabel bantu atau variabel temporer untuk menampung struktur yang sudah terangkai atau sudah ada sebelumnya. Oke, saya kasih ilustrasi seperti ini.
Ya, misalkan kita ingin menambahkan sebuah elemen baru. Misalnya seperti ini. Kita ingin tambahkan elemen ini sebagai elemen baru ke sini. Tentu penambahannya di sini. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kita membuat variabel bantu. Misalnya kita beri nama variabel bantu ini adalah variabel temporer atau temp. Oke. Tentu ini adalah pointer. Nah, caranya kita ke sini ke kode. Berarti kita buat variabel ini, variabel bantu tadi tipe pointer temp. Nah, oke. Nah, variabel ini akan menggantikan posisi atau menempati posisi depan. Ya, atau mengisi posisi depan. Apa maksudnya? Kan jadi temp ini akan mengambil tempat depan. Ya, seperti itu. Jadi ini akan ke sini. Ya, jadi ini menempati ini. Nah, berarti temp akan sama dengan depan. Ya, jadi apa yang terjadi di dalam kode sebetulnya tidak persis seperti ini, tidak menggeser seperti ini, tapi kita akan mempertukarkan temp akan di sini, kemudian depan akan ke sini. Ya, depan akan menunjuk ke sini. Oke. Nah, berarti caranya temp sama dengan depan, terus depan akan pindah ke yang baru. Oke. Jadi temp itu sama dengan depan. Selanjutnya depan akan sama dengan baru. Oke. Ingat baru ini elemen baru yang telah kita buat sebelumnya. Oke, nah sehingga kita dari dua statement ini kita mendapatkan kondisi seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana caranya merangkai? Berarti karena elemen baru itu adalah depan, berarti tinggal depan next-nya, ini next pointernya depan, itu menunjuk ke temp, menunjuk ke sini. Sehingga nanti akan terangkai. Bagaimana membuat statement seperti ini atau menyatakan next-nya depan itu menunjuk ke temp, tinggal menulis statement depan pointer next itu sama dengan temp. Oke. Nah, kalau ini dieksekusi, maka nanti elemen ini akan terangkai. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian akan terangkai begini. Nah, kemudian depannya, ya, ambil saja ini, kan seperti ini. Oke. Nah. Oke. Jadi variabel temp pada kondisi ini sudah tidak dipakai lagi. Oke. Nah, sehingga kemudian operasi penambahan ini sudah berhasil. Sekarang tinggal kita, kalau ini dieksekusi dan berhasil dieksekusi sampai garis ini, selanjutnya kita menampilkan keterangan data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, kalau kita ingin menampilkan keterangan misalnya data angka, tinggal kita kasih ini. Data
apakah berhasil ditambahkan. Oke, kita akan menguji dulu sebelum kita ke prosedur ini, cetak linked list, sebelum kita implementasikan ini. Coba kita simulasikan pemanggilan prosedur ini dari program utama dan melihat apakah berhasil dieksekusi atau tidak. Ya, sehingga kita bisa memperbaiki kalau ada kode-kode yang salah. Oke, di sini kita misalkan memanggil tambah data, kita misalkan nambah data 12. Oke, coba kita jalankan. Oke. Data 12 berhasil ditambahkan. Oh ya, ini harusnya ditambahkan line setelah penulisan ini. Tambahkan saja di sini. Coba kita pakai ini aja. Oke, data 12 berhasil ditambahkan. Oke, berarti yang dieksekusi ini adalah di baris ini. Oke, kita bisa mengujinya. Misalnya kita kasih yang nggak bisa ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, yang jelasnya sudah berjalan. Nah, sekarang kita coba ini menambahkan dua data. Kita eksekusi ini, tambah data. Oke, kita tambahkan data, misalkan data 3. Data 12 berhasil ditambahkan, data 3 berhasil ditambahkan. Oke, kita tambahkan lagi line supaya ini ke bawah. Kita menambahkannya di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa implementasi prosedur kita berhasil dijalankan dengan baik tanpa ada error ya. Oke, selanjutnya kita ke prosedur cetak linked list. Void cetak linked list. Oke, di sini tidak pakai parameter. Nah, di cetak linked list ini, kalau misalnya kita cetak dalam kondisi belum ada data atau depan ini masih kosong, berarti tidak akan ada pencetakan data. Nah, karena itu kita juga bisa di sini memeriksa kondisi, lalu menyatakan kalau misalkan operasi cetak data dilakukan sebelum data ditambahkan ke dalam linked list atau variabel referensi, maka akan ditampilkan tulisan data masih kosong. Nah, ini penting ketika nanti kita membuat program interaktif untuk memeriksa apakah masih ada data dalam struktur data atau sudah dikeluarkan semua ya, khususnya pada operasi stack. Oke, caranya tentu seperti ini. Cukup memeriksa apakah depan itu adalah null atau bernilai null, berarti data masih kosong. Jadi if depan sama dengan null, oke, depan sama dengan null, berarti tinggal tuh outputnya data kosong. Oke. Nah, kalau misalkan data sudah ada, berarti else. Nah, perhatikan ini yang mesti dipahami logikanya. Ketika kita ingin mencetak data setiap elemen data di dalam untaian, berarti kita harus merujuk di variabel referensi depan. Ya, kita gunakan variabel bantu. Misalnya variabel bantu itu apa? Bisa kita gunakan TP juga bisa juga nama lain. Tapi nanti kita akan
kasih nama lain, misalnya P itu setiap elemennya, atau elemen bisa juga. Nah, kita harus berpindah dari, misalkan pertama kita baca depan, berarti yang maksud adalah ini. Setelah itu berpindah ke sini. Setelah itu kemudian berpindah lagi sampai kita menemukan bahwa nilai pointernya itu 0. Berarti sudah tidak ada lagi di depan. Sepanjang pointernya itu masih ada, berarti masih ada elemen data di depannya. Oke. Nah, kenapa kita tidak menggunakan depan, variabel depan? Karena kalau variabel depan ini yang digeser ke maju dari sini, berarti data ini akan hilang. Ya, bisa dirujuk lagi. Karena itu kita menggunakan variabel bantu. Variabel bantu itu yang bergeser setiap elemen data. Oke, caranya ya seperti biasa. Seperti ini kita deklarasikan dulu elemen. Misalkan pointernya kita gunakan elemen saja. LMN. ELM. Ya, singkatan dari elemen. Oke, itu diambil dari depan. Oke. L, bahasnya ada variabel di sini. Gantikan, saya ini saja. Diambil dari depan. LM. Ini adalah pointer. Berarti posisinya pertama di sini. Karena diambil dari depan. Oke. Selanjutnya, tentu ada kondisi. Ketika misalkan kita ingin mencetak LMN, kita harus pastikan bahwa LMN ini tadi tidak berada di posisi ini. Ini kan nanti akan bergeser pointernya sini ke sini sampai ke sini. Rujuk ke pointer. Oke. Jadi kita buat kondisi jika LMN ini tidak sama dengan 0, maka lanjutkan prosesnya. Bisa menggunakan kondisi while, do while, atau bisa juga ya ini karena perulangan ya bisa ya dua itu yang paling efektif. Kalau menggunakan for itu kurang efektif karena tidak bisa ditentukan. Ya kalau for definitif ya, kita definisikan perulangannya berapa kali. Kalau yang while atau do while itu berdasarkan kondisi, itu lebih singkat. Meskipun kalau for bisa juga kalau kita kreatif ya dalam menulis kode. Cuma secara prinsip memang for itu untuk perulangan yang tertentu, jumlahnya sudah kita ketahui. Oke, bisa kita gunakan while. Ya, while elemen ini, variabel elemen ini itu tidak sama dengan 0. Ya. Kalau tidak sama dengan 0 berarti baris ini dieksekusi. Nah, bisakah kemudian ini sama dengan 0? Ya bisa saja. Ketika misalkan ini bergeser sudah sampai di sini, berarti sudah mendapatkan 0, pointer 0. Oke. Nah, kita cetak. Jika tidak sama dengan 0 berarti out. Ya, kita cetak datanya. Kita buat pemisah, misalkan pemisahnya adalah tanda ini. Nah, tidak perlu dipisah seperti itu. Cukup di Oke. Nah, selanjutnya kita cetak data. Ingat, L ini itu tipenya elemen, berarti datanya lihat di struktur data. Ini. Berarti ini data. Oke. Nah, selanjutnya ya kita berikan pemisah juga. Ya, seperti ini. Atau kita pakai spasial. Oke, lupa koma. Nah, misalkan kita ilustrasikan L ini pada saat pengulangan pertama ini akan ada sini. Apakah ini sama dengan 0? Tentu tidak, karena ini adalah elemen pertama. Datanya misalnya anggaplah data
2, 3 data integer. Nah, berarti datanya akan dicetak. Nah, karena kondisi while-nya true ya. Nah, sekarang begitu berulang lagi, pasti akan dicetak lagi. Nah, karena itu L-nya harus kita pindahkan, elemennya variabel LM-nya ini harus kita pindahkan ke sini. Caranya yaitu dengan merujuk pointernya. Berarti ELM yang sekarang itu sama dengan ELM pointer next. Jadi caranya ELM itu sama dengan ELM pointer next. Itu. Nah, pointer next kemudian berulang, apakah sama dengan 0? Nah, lihat kondisi. Apakah sama dengan 0? Itu tidak, karena ini elemen yang sudah ditambahkan. Berarti akan dicetak lagi. Selanjutnya ELM yang berikutnya adalah pointer next, berarti ke sini lagi. Akan dicetak, kemudian yang selanjutnya adalah pointer next. Oke. Sini. Oke. Nah, pakai 0 bukan karena ada. Kemudian dicetak. Selanjutnya adalah pointer next. Nah, pointer next-nya ini sekarang diperiksa apakah 0? Ya 0 karena pointer next-nya tadi memang ini 0. Tidak menunjuk mana-mana. Karena itu perulangan kemudian berhenti. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi prosesnya ulangannya berhenti. Oke. Selanjutnya ya, kita sudah. Oke. Nah, sekarang coba kita sebelum kita tambahkan ya. Ini kita tes dulu cetak list, linked list. Oke. Harusnya karena belum ditambahkan apa-apa berarti outputnya nanti akan data kosong. Sambil kita lihat kalau ada error. Oke, tidak ada error. Nah, program singly linked list data si kosong karena data belum ditambahkan apa-apa. Oke. Selanjutnya coba kita tambahkan data, tambah data plus, lalu kemudian kita cetak ke list. Ini dicetak berarti pertama data kosong, kemudian ditambahkan, akan muncul pesan data 12 berhasil ditambahkan, kemudian cetak linked list. Oke, coba. Ya, itu. Program singly linked list data kosong ini untuk eksekusi baris ini, kemudian data 12 berhasil ditambahkan untuk eksekusi ini. Terus cetak list ya karena datanya baru 1. Oke. Hasil. Coba misalnya kita tambahkan beberapa data. Tambahkan 3, ini data 5, ini data 8. Sekali lagi kita tambahkan misalnya 100. Berarti kita tambahkan 4 data. Nah, cetaknya harusnya 4 data ini dicetak 3. Oke. Nah, kemudian yang berhasil. Nah, perhatikan statementnya ketika cetak data pertama dieksekusi, data kosong, kemudian menambahkan data 12 berhasil ditambahkan, kemudian data 5 berhasil ditambahkan, kemudian data 8 berhasil ditambahkan, kemudian 100 berhasil ditambahkan, kemudian cetak linked list itu dicetak, pertama yang dicetak adalah 100, 8, 5, 12. Perhatikan di sini uniknya, data yang pertama kali ditambahkan itu adalah data 12. Setelah itu data 5, data 8, dan 100. 100 adalah data terakhir yang ditambahkan ke dalam buktian data. Tapi di output, perhatikan di output cetak linked list, data yang pertama dicetak itu justru adalah data 100. Selanjutnya data 8. Jadi di sini ada prinsip yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa data yang terakhir ditambahkan
akan menjadi data paling pertama dikeluarkan atau terbaca. Nah, itu yang kita sebut sebagai prinsip LIFO, last in, first out. Oke, seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini penjelasan atau implementasi dari single linked list dengan satu variabel referensi tunggal, yaitu di depan untayan, itu sudah jelas dan bisa juga nanti dikomparasikan dengan apa yang contoh yang ada di modul praktikum. Oke, saya pikir seperti itu untuk contoh ini. Selanjutnya bagaimana ya kalau kita menggunakan dua variabel referensi, ya, variabel referensi belakang misalkan. Oke, seperti itu. Berarti kita harus menambahkan ketika kita menambahkan data, berarti data yang pertama dengan yang variabel referensi depan, kemudian variabel referensi belakang, nanti akan ketika datanya masih kosong akan merujuk ke elemen data yang sama. Nah, selanjutnya ketika misalkan kita menambahkan data, kita menambahkan data di depan ataupun di belakang untayan. Oke, kita akan mengimplementasikan program dengan penambahan di depan, kemudian penambahan di belakang menggunakan dua variabel referensi, dan juga nanti akan kelihatan bahwa kalau kita konsisten menambahkan data di belakang menggunakan variabel referensi belakang, kita akan mendapatkan efek FIFO, ya, first in, first out, seperti itu. Oke, nah demikian untuk video yang ini. Untuk video tentang penggunaan dua variabel referensi tadi kita akan jelaskan di video berikutnya, dan khusus untuk penjelasan video ini silahkan kalau ada pertanyaan didiskusikan di grup atau ditanyakan di grup.